Kajian Dalilul Falihin, masih bab ke-11-nya, babun fil mujahadah, tentang bersungguh-sungguh, kesungguhan dalam beragama Islam, kesungguhan dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun definisinya, mujahadah itu adalah fatmun nafsi anil maklufat, menjauhkan diri dari pengaruh buruk, gitu ya. Menjauhkan diri dari pengaruh buruk al-hawa, pengaruh buruk hawa nafsu, pengaruh buruk kahayang jeung karesepnya, dan menempatkan diri di arah yang berseberangan dengan al-hawa. Nah, kalau definisinya demikian ya, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari pengaruh al-hawa dan menempatkannya di arah yang berseberangan, yang berlawanan. Nah, karena arah yang berlawanan dengan al-hawa itulah arah jalan yang menuju ke surga. Hadis yang ke berapa sekarang tuh ya? Hadis yang ke-13, tapi masih sejalan ya, senafas lah, sejalan dengan hadis yang ke-12. Saya kira penjelasannya digabung lahnya, hadis 12 dan ke-13. Hadis yang ke-12 ini yang kemarin nih ya. Dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia ini khodim atau pelayan Rasulullah SAW, seperti beberapa sahabat kecil, sahabat-sahabat junior yang lain, seperti Anas bin Malik, Ibnu Abbas yang menjadi pelayan Rasulullah SAW. Dan dia ini juga termasuk Ahlus Suffah, yaitu kelompok santri yang mengkhususkan diri, yang mendalami ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Nah, dia berkata ya, dari Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku pernah tidur di depan pintu rumah Rasulullah SAW. Nah, aku melayani Rasulullah SAW, menyediakan air wudhunya, kemudian juga melayani keperluan-keperluan kecil, katakanlah ya, keperluan kecil lainnya. Karena ini Robi'ah al-Aslami ini ya masih sangat muda, kalaupun tidak disebut anak-anak. Nah, kemudian Rasulullah SAW memberi ini apa namanya ya, seperti kepada Anas bin Malik, kepada Ibnu Abbas, kepada Ali bin Abu Thalib, yang mereka ini disebutnya pelayan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW itu memberi timbal balik mungkin ya, karena mereka telah melayani Rasulullah SAW, beliau memberikan timbal balik ya, bentuk balas budi, terima kasih, itunya apa namanya ya, balas budi, penghargaan, itu diapresiasi dari Rasulullah SAW ya, karena mereka khususnya ini Robi'ah al-Aslami telah melayani Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW bersabda kepada Robi'ah al-Aslami, "Salni, silahkan kamu mau minta apa?" Maka Robi'ah al-Aslami mengatakan, aku memohon kepadamu agar aku menjadi teman dekat, menjadi tetangga lah gitunya, teman dekat atau tetanggamu, teman dekatmu di surga. Nah, Rasulullah SAW meminta yang lain. Apa ada yang lain permintaannya? Robi'ah mengatakan tidak ada, hanya itu saja. Jadi seolah-olah Robi'ah ini kalau itu tidak bisa dipenuhi, ya sudahlah, saya nggak akan minta apa-apa yang lain.
hanya ingin itu, yaitu ingin menjadi teman dekat, ingin selalu dekat, gitulahnya, ingin menjadi tetangga atau ingin selalu dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Nah, ini oleh Rasulullah diiyakan, berarti ini ya. Pelajarannya kemarin ini sudahnya diiyakan, dibenarkan, tidak disalahkan. Robi'ah punya keinginan dan permintaan demikian, boleh berarti. Ya boleh dan bisa gitu ya, menjadi ini itu pelajaran penting ya, boleh siapapun dan bisa menjadi tetangga selalu dekat dengan Rasulullah SAW bahkan hingga di surga. Nah, tidak disalahkan ya oleh Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah SAW meminta ini kepada Robi'ah dengan keinginan seperti itu. Ini yang Rasulullah tuntut dari Robi'ah, fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Kalau demikian maka bantulah aku. Nah, karena Rasulullah SAW sendiri kan tidak bisa berbuat apapun untuk memenuhi keinginan Robi'ah. Nah, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak akan ada orang yang masuk surga karena orang lain, itu gak akan ada. Nah, maka Rasulullah menuntut seperti ini, fa'inni, jika demikian maka bantulah aku ala nafsika, yang menjadi keharusan. Nah, untuk permintaan itu ya, untuk permintaan atau untuk bisa menjadi tetangga, untuk bisa menjadi orang dekat dengan Rasulullah SAW di surga, maka bantulah aku yang menjadi keharusan kamu, bikasrotis sujud, dengan memperbanyak atau dengan banyak-banyak mengerjakan sholat sunat. Meskipun di sini secara redaksinya bikasrotis sujud, banyak sujud, tidak ada syariatnya kalau hanya sujud saja. Yang hanya sujud saja di luar sholat itu hanya ada dua, sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sujud tilawah itu apabila bertemu dengan atau ketika membaca ayat sajdah. Kemudian sujud syukur apabila merasa bersyukur ketika mendapatkan suatu anugerah dari Allah. Sujud syukur. Nah, maka di sini bukan itu yang dimaksud gitunya. Sujud di luar sholat itu sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, sujud syukurnya keberadaannya ya apabila gitunya merasa bersyukur menerima oleh Allah ketika menerima itulah suatu anugerah, maka sujud syukur. Nah, itu pasti jarang, tidak tiap hari. Sujud tilawah juga intinya kalau dilakukan karena ayat sajdahnya tidak banyak di dalam Al-Quran. Bisa jadi orang yang tiap hari baca Qurannya gitu ya, tidak tiap hari ketemu dengan ayat-ayat sajdah. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah memperbanyak sholat sunat. Kita baca dulu di hadis berikutnya ya, nanti penjelasannya jadi digabung lah sekalian ya, karena isinya sejalan. Nah, hadis yang ke-13. An Abi Abdillahi wa yuqalu Abu Abdirrahman Sawubana maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu alaika bi kasratis sujud fa innaka lan tasjuda lillahi fa innaka lan tasjuda lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta biha wa hatta anka biha khotiatan. Nih yang ke-13 nih ya, hadisnya riwayat Muslim dari Abu Abdillah, atau ada juga yang menyebut Abu Abdirrahman. Ini kunyahnya namanya ya, Abu Abdillah, Abu Abdirrahman.
Sauban. Nah, ini nama aslinya nih dari Abu Abdillah atau Abu Abdirrahman, sebutan yang lainnya Sauban, namanya Maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang maula itu istilah untuk hamba sahaya yang dimerdekakan. Kalau maula Rasulullah berarti dimerdekakannya oleh Rasulullah. Banyaknya sahabat-sahabat yang yang melakukan demikian karena juga ada perintahnya. Ada perintahnya gitu ya di dalam Al-Qur'an ya, membebaskan hamba sahaya. Nah, banyaklah sahabat yang melakukan demikian ya, membebaskan hamba sahaya. Nah, maka sebutannya demikian lah, Maula Ibnu Abbas misalnya. Berarti Ibnu Abbas yang memerdekakan hamba sahaya tersebut. Nah, dari Sauban yang Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini nih ya, coba nih sejalannya dengan yang sebelumnya. Alaika bikasrotis sujud. Alaika itu artinya kamu harus, ya kamu wajib lah gitunya, kamu harus, kamu wajib banyak sholat sunat. Fa innaka lam tasjuda lillahi sajdatan, karena sesungguhnya kamu tidak sujud kepada Allah satu kali sujud. Nah, baca atau dengan makna karena setiap satu kali sujud, ya setiap satu kali sujud itu, dengan sujud tersebut rafa'akallahu biha darajatan, Allah akan mengangkat, ya Allah akan mengangkat kamu satu derajat, satu tingkatan, satu derajat. Sujud lagi, naik lagi, sujud lagi, naik lagi, gitulah. Satu sujud itu menaikkan satu tingkat. Ya fa innakannya, jadi alaika bikasroti sujud, kamu harus, gitulahnya Rasulullah SAW nih kepada Sauban, kamu harus banyak sholat sunat. Karena kamu tidak sujud kepada Allah dengan satu sujud, kita terjemah harfiahnya demikiannya. Karena kamu itu tidak sujud kepada Allah satu kali sujud, kecuali Allah akan mengangkat kamu satu derajat dengan sujud tersebut. Wahatto'an kabiha khotiatan, dan Allah akan menghapus dari kamu satu kesalahan. Satu kali sujud naik satu derajat, satu tingkat, sujud lagi naik lagi, sujud lagi naik lagi. Ya, makanya semakin sering, semakin banyak sujud. Ini di hadis ini disebutkan satu kali sujud itu menaikkan satu tingkat, menaikkan satu derajat tingkatan. Dan sebaliknya juga, setiap sujud satu kali sujud itu dua, berarti nih apa namanya ya, dua nih manfaat mungkinnya, dua nih manfaatnya. Satu kali sujud itu satu, menaikkan derajat satu tingkat dan menghapus satu kesalahan. Ini luar biasa nih ya, banyak. Dan yang dimaksud kan bukan hanya sujud, tapi sholat sunat. Ini sekali lagi kan yang dimaksud di sini bukan sujudnya, tapi banyak sholat sunat. Nah, ini saya dahulukan ya tentang hadis yang nomor 2, nomor 13-nya. Ininya nih, masalah ininya. Di hadis yang ke-12 Rasulullah SAW itu kan obrolannya yang terjadi itu di hadis nomor 12 itu kan antara Rasulullah dan Robi'ah. Kemudian di hadis ini Rasulullah SAW bicaranya kepada satu orang, yaitu Sauban. Nah, di mana Sauban ini tadi maula Rasulullah SAW, ada dua ada dua penjelasan tentang maulanya itu seperti apa gitu ya.
Sauban itu maulanya itu seperti apa? Ada yang mengatakan bahwa tidak sempat dimiliki oleh Rasulullah SAW, seperti Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dimerdekakan, jadi bukan dibeli untuk dimiliki, ya, tapi dimerdekakan. Pemiliknya orang lain, gitu kan. Bilal itu waktu dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar itu statusnya dia itu budak milik seseorang. Karena Bilal itu masuk Islam, diketahui pemiliknya, lalu disiksa dengan siksaan yang berat, maka dibebaskanlah oleh Abu Bakar. Jadi tidak dimiliki oleh Abu Bakar, merdeka, bebas gitunya dari statusnya, artinya bukan lagi hamba sahaya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Sauban itu hamba sahayanya Rasulullah yang kemudian dimerdekakan. Kalau seseorang itu memiliki hamba sahaya, lalu dia menyatakan bahwa kamu bebas, kamu merdeka. Nah, artinya si hamba sahaya itu berubah statusnya dari hamba sahaya budak belian menjadi manusia merdeka. Atau si ini yang jarang gitunya, atau si budak ini, si hamba sahaya ini nabung untuk membebaskan diri kepada pemiliknya. Dia menebus dirinya, mengeluarkan uang untuk membebaskan dirinya dari status hamba sahaya. Ada yang demikian, tapi sangat jarang. Nah, Rasul itu sangat menyayangi nih Sauban. Kemudian ada lagi satu lagi kan yang mantan hamba sahaya itu, yaitu Zaid. Ya, Zaid bin Harisah. Itu hamba sahaya Rasulullah SAW yang dimerdekakan. Zaid kemudian punya anak namanya Usamah bin Zaid. Ini sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Bahkan diberi kepercayaan ketika umurnya sekitar 17 tahun atau 18 tahun, ini Usamah bin Zaid ya, oleh Rasulullah diberi kepercayaan ketika memerangi saya lupa lagi perang apa ini nih, ketika memerangi satu kaum, berperang dengan satu kaum di Syam, sekitar Palestina, Suriah, Lebanon lah kalau sekarang. Rasulullah memberi kepercayaan kepada Usamah bin Zaid yang masih muda belia untuk menjadi panglima perangnya. Bahkan Umar bin Khattab pun jadi bawahannya. Orang-orang sempat mencibir, kenapa gitu ya Rasul itu menunjuk pemimpinnya itu anak muda, anak hamba sahaya yang usianya baru belasan tahun. Tapi Umar bin Khattab mah Umar bin Khattab mah ternyata berhasil kan, perangnya berhasil. Bahkan inilah satu-satunya perang yang tidak ada satupun korban dari kaum muslimin. Ya, tentang ini Saubannya maula hamba sahaya maula Rasulullah SAW. Nah, ini dua hadis ini, kalau kita melihat redaksi hadisnya, ini dialog seolah-olah personal gitu kan, Rasulullah dengan Robiah, di mana Rasulullah kan di hadis yang ke-12 Rasulullah minta, kamu mau minta apa? Saya ingin selalu dekat denganmu di surga. Aduh, rada hese cenah eta mah jangan tong eta jangan. Geus moal bios ka jeung henteu we. Ayo boga murid pintar teh kieu ye. Boga murid pintar teh kieu ditawaran teh langsung ka dinya ya budak. Ini anak-anak nih padahalnya Robiah nih. Nah, ini kan dialog dengan antara Rasulullah dengan Robiah. Ini personal gitu kan obrolannya. Nah, di hadis yang kedua Rasulullah bicaranya juga dengan satu orang, dengan Sauban. Tapi kan apa hadis ini berlaku hanya untuk satu orang? Apalagi kalau kita perhatikan hadis ke-12. Ke-13 nih dengan Sauban. Apa ini hanya untuk Sauban? Rasul memerintahkan kamu harus banyak sujud. Ini hanya untuk Sauban? Nah, kalau begitu nanti terlalu banyak hadis yang aneh. Kalau ini kan ya itulah
milik Robi'ah gitu, seolah-olah itu saya tanpa milik Robi'ah. Karena itu kan hanya dengan Robi'ah obrolannya. Nah di sini hanya dengan Sauban. Apa hanya Sauban yang diperintah oleh Rasulullah? Banyak-banyaklah kamu mengerjakan sholat sunat. Karena kamu itu tidaklah sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Nah sahabat yang lain bagaimana? Andai ini dipahami demikian, hanya yang nomor 12 itu hanya, ya itu sudahlah, itu hanya untuk Robi'ah. Yang ini, ya itulah untuk Sauban. Banyak sebetulnya nasihat Rasulullah SAW, nasihat atau semacam seperti inilah, hanya Rasulullah memberi nasihat. Ini nasihat lah masuknya gitu ya, sebut demikiannya. Rasulullah menasehati Sauban, kamu harus banyak salat sunat. Bahwa nanti terlalu banyak hadis yang isinya itu hanya obrolan Rasulullah SAW dengan satu orang sahabat. Nah ini yang sering saya munculkan nih. Membaca hadis seperti ini kan jangan dianggap sejarah, seolah-olah ya itulah yang pernah terjadi antara Rasulullah dan Robi'ah. Nah terus bagi kita apa dari hadis itu? Kemudian dari hadis nomor 13, kamu harus banyak sholat sujudnya, dalam arti dengan maksud sholat sunatnya. Karena di dalam sholat pasti ada sujud nih. Kamu harus banyak sujud karena kamu itu tidak sujud satu kali kepada Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatmu. Nah, apa ini tidak berlaku bagi sahabat yang lain, bagi umat Rasulullah SAW? Kalau begitu terlalu banyak nantinya hadis-hadis yang isinya itu dialog Rasulullah SAW dengan satu orang sahabat, tapi isinya untuk semua orang. Nah itu yang sering saya katakan, maca hadis atau siga maca sejarah, dalam arti oh inilah sejarah yang pernah terjadi antara Rasulullah SAW dan Robi'ah. Artinya kita nggak mengambil kesimpulan apa-apa, nggak dapat pelajaran apa-apa. Nah ini di nomor 13 juga, kamu harus banyak sholat sunat. Apa ini nggak berlaku untuk sahabat yang lain, untuk umat Rasulullah SAW yang lain? Ya benarnya isinya di sini hanya dialog antara satu orang itu sahabat dengan Rasulullah SAW, tapi isi hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini berlaku untuk seluruh umatnya. Itu yang sering saya katakan, ya, maca hadis teh ulah siga maca sejarah yang ya seolah demikiannya, ya sudahlah gitu, itu sejarah dulu pernah terjadi obrolan demikian antara Rasulullah dan Robi'ah, antara Rasulullah dan Sauban di hadis ini. Nah kitanya nggak dapat mengambil kesimpulan, nggak mengambil substansinya apa, pelajarannya apa. Apa nggak apa tidak tertuntut, katakan, karena ini tuntutan kan dari Rasul, kamu harus banyak salat sunat. Nah apa kita tidak tertuntut untuk melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah dengan keutamaan seperti ini? Setiap kali sujud, maka satu kali sujud naik derajatnya satu tingkat, dihapus satu kesalahannya. Sujud lagi, naik lagi derajatnya, hapus lagi satu kesalahan. Artinya kan semakin banyak sujud, semakin naik. Sampai kemana naiknya? Bisa sampai kepada bukan sejajar dengan Rasulullah SAW, nggak akan pernah ada yang demikian. Tapi menjadi orang yang layak, berarti akan terus naik derajatnya sampai kepada menjadi orang yang layak untuk bisa dekat dengan Rasulullah di surga. Derajatnya nggak akan pernah sama, siapa yang bisa menyamai derajat Rasulullah SAW, tapi kalau bertetangga bisa. Nah, dengan banyak sholat sunat itu, hadis ini keutamaannya, fa innaka lam tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Nah, iya hadis ini jangan lupa dia, dan tentunya amalkan, karena ini bukan hanya untuk Sauban. Ini berlaku untuk semua orang.
Apa hanya Sauban yang kalau satu kali sujud naik derajatnya? Kalau yang lain sujud bagaimana? Nah, kalau orang lain, kalau umatnya yang lain, apabila banyak mengerjakan sholat sunat, sama nggak seperti ini? Setiap kali sujud atau satu kali sujud, Allah menaikkan tingkatannya, meningkatkan derajatnya, dan dihapus kesalahannya. Nah, itu berlaku nggak untuk orang lain? Kan sama sebetulnya. Nah, artinya ya itulah kesimpulannya, itulah pelajarannya yang harus kita ambil dari hadis ini. Nah, sekarang penjelasan tambahan lahnya kemarin sudah nih ya. Ini kemarin ada yang perlu diulang nih, ada yang perlu diulang, yaitu dengan kata dari hadis nomor 12, fa'a ini, kan Rasulullah minta demikian nih kepada Muaz, Rabi'ah. Nah, karena Muaz ya tuh itunya. Di mana datangnya jalsat Muaz? Sauh Muaz menyebut Sauban berada deket. Ini disebut Muaz. Tinggal gara-gara sampo berarti. Tinggal gara-gara naon itu. Fa'a ini, kenapa Rasulullah demikian? Karena Rasulullah kan tidak bisa berbuat apapun untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh Sauban, oleh Rabi'ah. Karena masuk surga dan bisa bertetangga dekat dengan Rasulullah itu kan karena amal Sauban, karena amal Rabi'ah. Paling gitu kan, Rasulullah hanya bisa berdoa. Rasulullah mengiyakan, paling kan hanya bisa berdoa. Seperti kan Rasulullah mendoakan Anas bin Malik, mendoakan Ali bin Abu Thalib, mendoakan Ibnu Abbas. Nah, Rasulullah akan berdoa paling ya sesuailah dengan apa yang diinginkan oleh Rabi'ah. Tapi, nah ini nih dari kalimat ini ya, fa'a ini, tapi bantu aku. Nah, di sini nih ya penjelasannya adalah Rasulullah mengatakan demikian, fa'a ini, tapi bantu aku, itu sudah menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri sudah serius untuk memenuhi. Ini nih ya, Rasulullah itu sudah serius untuk memenuhi apa yang permintaan Rabi'ah. Nah, artinya masa Rasulullahnya serius, Rabi'ahnya enggak? Nah, ini kenapa hadis ini ada dalam bab mujahadah. Sekarang kan bab mujahadah. Jadi memahami hadis ini sekarang ini gitu ya, dalam dengan bingkai mujahadah, nggak boleh lepas dari sana. Jadi mujahadahnya di mana dari hadis ini? Tentang mujahadahnya sebelah mana? Nah, dari kata yang disabdakan oleh fa'a ini sudah menunjukkan Rasulullah itu artinya benar nih, mau gitulahnya memenuhi permintaan. Karena kan Rasulullah yang mengatakan, kamu mau minta apa? Ternyata Rabi'ah meminta demikian. Nah, Rasulullah itu serius ingin memenuhi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh mujahadah ya. Rasul itu bersungguh-sungguh ingin memenuhi apa yang diminta oleh Rabi'ah. Tapi dalam hal ini kan soal seseorang bisa masuk surga saja. Jangankan di tingkatan yang paling tinggi hingga bertetangga dengan Rasulullah, untuk masuk surganya saja nggak bisa mengandalkan orang lain. Termasuk mengandalkan Rasulullah SAW. Ini hadis yang ini kan diantaranya nih ya. Ini tambahannya nih. Rasulullah SAW itu menyeru, wahai Fatimah, ya, wahai Bani Abdul Manaf, wahai, ya itu banyak yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, bahkan ada yang khususnya untuk Fatimah itu, ya, wahai Fatimah, ikmali ya Fatimah, beramalah kamu Fatimah. Fa inilah amliku laki minallahi syai'an yaumal qiyamah. Karena aku tidak bisa menjamin apa-apa untuk kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Itu Rasulullah SAW kepada anak kandungnya Fatimah, di mana Rasulullah itu seperti apa sih Rasulullah terhadap Fatimah? Nah, Rasulullah menyabdakan seperti ini, alah kalau sekarang kita menyebut dia adalah belahan jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakitiku. Nah, itu Rasulullah kepada Fatimah.
Tapi kan Rasulullah menyabdakan, aku tidak bisa menjamin apa-apa untuk kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Apalagi untuk Robi'ah, logikanya kan demikian. Untuk anak kandungnya yang sangat disayangi sampai Rasulullah mengatakan demikian tadi, yang siapa yang menyakiti Fatimah itu sebetulnya berarti dia menyakitiku. Nah, apalagi Robi'ah, emang Robi'ah siapa? Tapi kan Rasulullah sangat mendukung, berarti kan Rasulullah sangat mendukung keinginan Robi'ah. Benar, keinginan tersebut itu tidak salah dan bisa berarti. Nah, tapi bentuk kesungguhan Rasulullah SAW-nya adalah ya itulah yang bisa Rasulullah lakukan, berdoa paling. Tapi dengan ini sudah menunjukkan berartinya bantu aku, itu sudah menunjukkan kesungguhan, keseriusan Rasulullah untuk memenuhi apa yang diminta oleh Robi'ah. Nah, tinggal kan Rasulullah sebaliknya sekarang meminta kesungguhan dari Robi'ah. Ternyata mujahadahnya itu di sana. Di sini Rasulullah minta ya mujahadah lah, gitu, mujahadah dari Robi'ah yang punya keinginan demikian. Karena keinginan seperti itu oleh Rasulullah kan ternyata dibenarkan, tidak salah. Sok atuh singan. Berarti demikiannya Rasul itu menuntut nih dengan kata fa'a ini ala nafsika. Kalau begitu bantu aku yang menjadi keharusan bagi kamu. Nah, di sini Rasulullah berbalik, berarti Rasulullahnya sudah serius ingin memenuhi permintaan Robi'ah. Tetapi kan Robi'ah di sini Rasulullah menuntut kesungguhan mujahadah dari Robi'ah untuk memenuhi keinginannya. Rasulullah menunjukkan nih jalannya, nih caranya, tempuhlah dengan kesungguhan, yaitu bikasrotis sujud. Berarti kan Rasulullah kan menunjukkan jalan, nih caranya kalau mau seperti itu. Dan ini soal mujahadah kan, artinya bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah. Dalam hal ini kan banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah, itu yang dituntut oleh Rasulullah. Nah, kemarin saya ibaratkan misalnya kan dokter yang mengobati pasien, dokternya sendiri sudah bersungguh-sungguh ingin menyembuhkan dengan analisa seperti apa gitu kan, diperiksa pakai alat canggih bahkan kan. Kemudian dilakukanlah tindakan, diberi obat. Dokternya sudah serius ingin menyembuhkan pasien. Nah, pasiennya sendiri hare-hare. Jadi kata dokter tidak boleh begini, berarti oh ini kondisinya begini, berarti tidak boleh begini, harus seperti apa. Pasien nama hare-hare. Pendokternya ge geuleuh ningali nu kitu teh Aisyah yang cager maneh mah dituduhkeun kieu yang cager mah. Tapi kan pasiennya tidak ada keseriusan. Ini hanya soal mujahadahnya. Nah, sekarang penjelasan tambahan lah yang kemarin nih di hadis yang ke-12 nih belum tersampaikan. Banyak mengerjakan sholat sunat, itulah yang dimintanya oleh Rasulullah SAW nih. Banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah, ini penjelasannya. Al-mahsolu linaili martabatil kurbi. Itu cara nih untuk meraih derajat yang dekat lah, karena kalau sejajar sepadan ya dengan Rasulullah itu sudah enggak mungkin. Itulah cara al-mahsolu linaili martabatil kurbi. Itulah cara untuk meraih derajat ya mendekati itulahnya Rasulullah SAW. Wal mutahhiru lin nafsi an khobaisiha, dan banyak sujud itu adalah membersihkan diri dari segala atau dari banyak dosa. Lebih jelasnya kan di hadis yang berikutnya tadi. Satu kali sujud Allah menaikkan derajatnya satu tingkatan, plus hapus satu dosanya. Sujud lagi, naikkan lagi, plus hapus dosanya. Nah, maka ininya nih yang diminta oleh Rasulullah mengerjakan banyak sholat sunat.
Inilah cara untuk meraih martabat, mendekati, itulah hanya sebutnya mendekati Rasulullah SAW dan membersihkan diri dari segala kotorannya, dari dosa-dosa, al-mukhrijulaha an syahwatiha wa adatiha, dan banyak mengerjakan, ini penting nih, banyak mengerjakan sholat itu bisa mengekang hawa nafsu. Banyak mengerjakan sholat itu bisa menghalangi, tadi kan sesuai dengan definisinya ya, bisa mengekang diri, bisa mengendalikan diri dari pengaruh buruk al-hawa, al-mukhrijulaha an syahwatiha wa adatiha, ya, dan banyak mengerjakan sholat sunat itu bisa mengeluarkan diri, yaitu mengekang diri, menguasai dirinya dari pengaruh buruk syahwat atau pengaruh buruk al-hawa. Wa wibu'dika an hazihin naqo isi al-muaddi ila dawamil muraqabati yahsul roki ilal murafaqati wal mujawarati. Nah, dan dengan jauhnya, dengan menjauhi pengaruh buruk al-hawa, pengaruh buruk hawa nafsu, itu akan al-muaddi ila dawamil muraqabah. Ini akan konsisten ini akan memunculkan rasa konsisten dalam hal muraqabah. Muraqabah itu artinya kan diawasi oleh Allah, perasaan selalu diawasi oleh Allah itu akan muncul. Nah, pantas nih ya Rasulullah minta ininya dari untuk apa sih Rasulullah minta ini? Kan untuk tujuan. Ya, Rasulullah minta banyaklah mengerjakan sholat sunat. Rasulullah minta itu untuk apa? Dengan tujuan kan? Rasulullah meminta banyak mengerjakan sholat itu untuk tujuan bisa menjadi orang dekat dengan Rasulullah di surga. Nah, untuk tujuan itu Rasulullah minta. Nah, ini akan muncul nih hal seperti ini nih ya, dengan banyak sholat sunat itu ya. Maka dengan menjauhi syahwat, menjauhi al-hawa, nah akan ada jauhnya dari hal buruk, berarti nah, itu akan membawa kepada dawamul muraqabah, akan bahasa kita susah nih, akan mendatangkan konsisten. Itu muraqabah juga ada hese itu. Muraqabah juga hal yang sulit ya artinya ya. Nah, akan dawam nih di dalam diri ini ada muraqabah, yaitu rasa diawasi oleh Allah, dilihat, diawasi, diperhatikan oleh Allah. Nah, di mana hal ini yang akan bisa diraih? Ya, sulur rokiu ilal murafaqah wal mujawaroh. Nah, di mana hal ini yang bahasa orang nih hese nih. Maka naik sebut telahnya naik semakin mungkinnya, maka semakin naik tingkatan, semakin naik derajatnya itu bisa diraih sampai kepada murafaqah, menjadi orang yang dekat, wal mujawaroh, dan bertetangga. Nah, tadi kalau diterjemah bertetangga juga bisanya. Doakanlah aku lah, seolah-olah demikian lahnya. Doakanlah aku minta bisa menjadi tetanggamu di surga. Nah, dengan hal seperti tadi ya, menjauhkan diri dari syahwat, dari al-hawa, dari keburukan, pengaruh buruk al-hawa, ini akan sampai kepada dawam, konsisten
dalam hal di dalam diri itu ada muraqabah, merasa selalu dilihat, diawasi dan diperhatikan oleh Allah. Nah, yahsulur roki ilal murafaqah wal mujawaroh. Nah, dengan cara demikian maka semakin naik derajat, semakin naik tingkatannya itu hingga bisa murafaqah dan mujawaroh dengan Rasulullah SAW itu bisa diraih. Ini yang luar biasa nih penjelasan barusan nih, yaitu yang tadinya mengapa Rasulullah minta demikian, karena ya inilah caranya untuk meraih martabat yang tinggi sehingga dekat dengan Rasulullah. Juga ini menjadi pembersih bagi dirinya dari dari segala kotoran, dari segala dosa, dan akan mengeluarkan diri dari pengaruh syahwat dan al-hawa. Nah, dengan demikian maka akan sampai kepada munculnya ada dawamnya konsisten itu di dalam diri itu terdapat rasa muraqabah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Nah, dengan cara demikianlah maka semakin naiklah tingkatan atau derajatnya hingga sampai kepada murafaqah, menjadi orang yang dekat atau bertetangga dengan Rasulullah SAW. Kemudian poin berikutnya nih, penjelasan berikutnya. Ini oleh penulisnya nih ya, oleh penulis Dalilul Falihin dia ini mengutip perkataan Ibnu Hajar di dalam Syarhul Mishkat nama kitabnya. Famin kasroti sujudihi hasolat lahu tilkad darajatul aliyah. Karena dengan banyak sujud itulah hasolat lahu tilkad darajah, tercapailah ketinggian derajat, ya tercapailah derajat yang tinggi, allati la matma'a fil wusuli ilaiha, yang saya bahasa Indonesia ya, lamat ma'afil busuli ilaiha, tidak ada keinginan yang lebih tidak ada keinginan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ingin mencapai derajat sehingga bisa bertetangga dengan Rasul di surga, yaitu bimazidi zulfa indallahi fid dunya. Ayatnya dengan sekali lagi nih ya, dengan sebab banyak mengerjakan sholat sunat maka tercapailah derajat yang tinggi di mana tidak ada keinginan untuk sampai ke sana kecuali dengan semakin bertambahlah kedekatannya dengan Allah, atau akan semakin ini juga nih berarti efek lain, berarti hanya dampak atau efek lain nih. Dengan tercapai derajat yang tinggi maka akan semakin dekatlah orang itu kepada Allah ketika di dunia, di mana Allah sendiri ada ternyata ayatnya gitu ya, Allah sendiri memerintahkan gitu ternyata agar manusia itu banyak mengerjakan sholat sunat, yaitu pada ayat wasjud waqtarib. Ini surat Al-Alaq ayat terakhir ya kalau nggak salah nih, wasjud maka sujudlah, ini ayat nih wasjud waqtarib. Maka ini juga sama nih perintah. Ini ayat Al-Quran isinya sama, bukan banyak sujud, banyak sholat sunat, berarti maksudnya sama nih. Maka banyaklah mengerjakan sholat sunat, waqtarib maka mendekatlah. Fakullu sajdatin fiha qurbun mahsusun. Maka setiap sujud, nah seperti ini ya di hadis nomor 13 nih. Maka setiap sujud itu adalah, bahasanya di sini qurbun mahsusun, itu cara mendekat kepada Allah yang khusus.
Istimewa berarti di sholat sunat tuh sebetulnya ya. Sholat sunat itu amal yang istimewa, benar nih. Nah maka fakullu sajdatin, setiap sujud gitu ya, fiha qurbun maksusun, itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah atau cara spesial, cara yang khusus, cara tersendiri ya, untuk semakin mendekat kepada Allah. Li takafuliha birroqi ila darajatin min darajatil qurbi, dengan jaminan. Ini kan di hadis 13-nya Rasulullah yang menyabdakan demikian tadi. Satu kali sujud, satu tingkat naik, hapus dosanya. Nah, setiap sujud kan demikian ya. Setiap sujud itu, setiap satu kali sujud maka naik satu tingkat derajatnya, ditambah dengan dihapus dosanya. Nah itu cara apa namanya, cara tersendiri lah, cara yang khususnya. Nah, setiap kali sujud di dalamnya terkandung, nah itulahnya di dalamnya itu terkandung, itu adalah cara khusus dengan jaminan dengan sujud itulah mencapai kepada tercapainya naik ini mihar resenya itu turun riweuh nyata dengan jaminan naiknya tingkatan sampai kepada tingkatan yang terdekat kepada Rasulullah SAW. Wa hakaza hatta yantahiya ila darajatil murafaqati li habibihi sallallahu alaihi wasallam. Nah demikianlah itulah caranya ya, hingga akhirnya akan berujung, akan berakhir kepada satu derajat, yaitu bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga. Fanutija min haza, maka ini ada diberi satu kesimpulan nih. Fanutija min hazal lazi huwa alamin wali qaulihi ta'ala. Maka bisa disimpulkan ini erat kaitannya dengan ayat surat Ali Imran ayat berapa nih yang ini nih? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, pasti Allah pun akan mencintai kalian. Nah sekarang ini penjelasan terkait dengan ayat tersebut. Annal qurba min Rasulillahi SAW la yahsulu illa biqurbi minallahi ta'ala. Sesungguhnya dekat dengan Rasulullah SAW itu tidak akan tercapai kalau bukan dengan cara mendekati Allah. Akhirnya dikaitkan dengan ayat ini nih. Katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, pasti Allah mencintai kalian. Nah tentang memperbanyak salat sunat yang dikaitkan dengan ayat ini, maknanya menjadi maka dekat dengan Rasulullah SAW itu tidak bisa diraih kecuali dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Wa anal qurba minallahi la yanalu illa biqurbi minar rasulihi SAW. Dan sebaliknya juga, dekat dengan Allah itu tidak bisa diraih kecuali dengan cara mendekati Rasulullah. Nah kalau dalam hal ini kan yang dimaksud dengan bagaimana cara mendekati Rasulullah. Dulu para sahabat lah anggapnya seperti itu kan. Dulu para sahabat Rasulullahnya masih ada. Artinya ya jangan jauh-jauh dari Rasulullah berarti. Nah kalau generasi berikutnya, orang-orang yang hidup setelah Rasulullah, tidak ada yang dimaksud mendekati Rasulullah itu yang atau bagaimana caranya? Kakuburan anak itu kakuburan anak itu di Masjid Nabawi bukan kan, karena yang diikuti oleh para sahabat dari Rasulullah itu adalah wahyu, adalah agamanya yang diikutinya. Yang diikuti dari Rasulullah SAW oleh para sahabat itu kan risalahnya, agamanya, wahyunya. Adapun untuk sunnah Rasulullah itu kan terbagi menjadi 3.
sunnah mutaba'ah, sunnah jibiliyah, sunnah tarkiyah. Yang diikuti oleh para sahabat itu adalah sunnah mutaba'ah. Ini yang berasal dari wahyu, ini yang berasal dari Allah. Adapun sunnah jibiliyah artinya Rasulullah sebagai manusia di luar, beliau sebagai Rasul, ini nggak harus diikuti. Nih misalnya nih, tentang hadis ini, tentang takabur, kan ada sahabat, saya lupa lagi namanya, ada sahabat yang Rasulullah, saya ini suka berpakaian yang bagus. Ya, saya suka berpakaian yang bagus, yang ya pastilah ada harga gitu kan. Harganya mahal, pakaiannya bagus. Apa saya termasuk takabur? Kemudian Rasulullah kan menjawab, bukan, takabur itu adalah batrul haqi wa gomsun nas. Nah, kita melihat nih dari dialog itu. Ini ada sahabat yang demikian, sahabat yang dia memang suka saja berpakaian yang bagus, berpakaian yang mahal. Nah, Rasulullah sendiri bagaimana? Sahabat yang lain bagaimana? Artinya ini kan orang ini punya style sendiri soal berpakaian. Inilah saya seperti ini. Tapi dia khawatir, apa saya takabur kalau saya itu ingin demikian? Pakaian yang bagus, ya harganya juga mahal. Sepatu nanti genclang gitu lah, herang gitu sepatu nanti, pokoknya mahal lah. Tapi kan sahabat ini bertanya kepada Rasul itu, apa dia takut? Apa saya takabur kalau seperti itu? Artinya kan kita melihat bahwa dia punya gaya sendiri, dia punya fashion sendiri, punya style sendiri, berpakaiannya demikian. Beda berarti dengan Rasulullah, beda dengan sahabat yang lain. Nah, artinya oh, dia ini soal pakaiannya, soal model kah, modelnya, ya harganya. Tidak mengikuti Rasulullah. Dia punya gaya sendiri, itu jibiliyah, memang nggak harus diikuti. Yang diikuti oleh Rasulullah, oleh para sahabat dari Rasulullah SAW itu adalah sunnah mutaba'ah. Nah, inilah yang berasal dari Allah. Inilah Islam yang diikuti oleh Rasulullah. Para sahabat itu Islamnya dari Rasulullah. Berarti ini juga berlaku untuk semuanya. Apa kita nggak bisa dekat dengan Rasulullah? Bisa. Dengan cara apa? Sunnahnya dulu yang diikuti oleh para sahabat juga adalah sunnah Rasulullah. Di luar tadinya sunnah jibiliyah, ada gini tetap sahabat. Soal cara berpakaian, soal model yang dipilih beda dengan Rasulullah. Itu memang bukan urusan agama. Tapi yang dari agamanya itulah yang diikuti oleh para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan dekat dengan Rasulullah. Dan ini berlaku untuk semua umatnya. Kembalinya bukan hanya untuk sahabat, semua harus dekat dengan Rasulullah. Sekali lagi nih, ini kalimatnya seperti ini nih ya. Anal kurba min Rasulillahi SAW la yahsulu illa bi kurbil kurbi minallah. Dekat dengan Rasulullah SAW, karena ini kan masalahnya atau Robiah di sini mengatakan saya ingin dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah itu tidak bisa kalau tidak dekat dengan Allah. Artinya bukan dengan cara mendekat kepada Allah. Dan sebaliknya, untuk dekat kepada Allah itu juga tidak bisa kalau tidak dengan cara dekat dengan Rasulullah. Nah, mendekati Allah, dekat dengan Allah bagaimana? Taat nggak ada lagi kan? Karena semua bentuk ketaatan, semua bentuk ibadah kepada Allah itu adalah bentuk taqarrub bahasa Arabnya. Taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, beramal soleh, itulah cara bertaqarrub kepada Allah. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah? Taati Allah, ikuti, ibadahi dengan cara kan mengerjakan amal soleh. Dan dekat dengan Allah itu juga tidak bisa kalau tidak dekat dengan Rasulullah. Dan dekat dengan Rasulullah bagaimana? Ikutilah sunnahnya, sunnah mutaba'ah, tapi dalam hal ini artinya ya ikutilah Rasulullah.
Jadi kalimatnya ini luar biasa nih ya, setelah oleh penulisnya nih dikaitkan dengan ayat ini dengan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ini ayatnya nih ayat 31 nih Ali Imran 31. Katakanlah olehmu Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah maka itu ikutilah aku. Pasti Allah mencintai kalian. Nah, ini maknanya adalah dekat dengan Rasulullah SAW itu tidak bisa diraih kecuali dengan dekat kepada Allah. Wa anal qurba minallahi ta'ala la yunalu illa bil qurbi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk dekat dengan Allah itu tidak bisa kecuali dengan cara dekat dengan Rasulullah. Nah, dekat dengan Rasulullah SAW itu adalah dengan cara mengikuti sunnahnya. Hidupnya bisa kapan saja. Artinya bukan hanya untuk sahabat. Ini juga berlaku untuk generasi manusia setelah beliau tidak ada. Harus dekat dengan Rasulullah. Sebutannya berarti harus dekat dengan Rasulullah. Alah, ini nih, ini rasa mungkinnya ini yang obrolan gitunya saya dengan dulu anggota pengajian kajian kita nih ya, itu almarhum Pak Budi. Saya pernah gitunya dalam satu obrolan dengan beliau mengatakan ya setelah belajar mempelajari itulah Al-Quran, terutama dengan mengenal hadis, karena kalau hadis pasti kan menerangkan Rasulullah ya, terutama setelah itu mengikuti kajian tentang hadis. Saya ingat perkataan beliau demikian, Rasulullah SAW itu terasa hadir membimbing, memberi tuntunan, menunjukkan jalan. Itu mungkin yang terasanya, artinya semuanya juga harus demikian. Terasa itu Rasulullah SAW itu seolah-olah hadir. Jadi ketika mendengar penjelasan ketika membaca hadis itu rasanya itu Rasulullah langsung itu yang memberikan pelajaran, memberikan tuntunan. Ya, saya ingatnya kalimat beliau demikian nih ya. Setelah mengikuti kajian itu tentang hadis, terasa Rasulullah SAW itu serasa, bahasanya begini, serasa hadir, mengajar, memberi bimbingan, memberi tuntunan. Nah, itu benar, berarti sudah terasa dekat. Berarti dulu katanya sebelum kajian hadis-hadis seperti ini kan Rasulullah itu hanya digambarkan sosok yang agung, yang derajatnya juga di mana gitu ya, seolah-olah saya ini siapa, nggak pantas dekat dengan Rasulullah, padahal harus dekat justru kan. Dikenalkannya Rasulullah itulah sosok yang agung, bahkan kan tidak sedikit orang Islam sendiri yang mengkultuskan Rasulullah SAW. Rasulullah itu di mana gitu tingkatannya, kalau saya ini mana bisa dekat dengan Rasulullah, padahal Robiah juga ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, artinya kan kalau ingin dekat dengan Rasulullah di surga, maka dekatilah Rasulullah ketika di dunia. Jangan jauh-jauh berarti dari Rasulullah ketika di dunia. Kan saya kira logikanya gampangnya. Kalau orang yang ketika di dunianya jauh dengan Rasulullah, bisa nggak nanti di surganya dekat? Di dunia agak jauh, masa di surga jadi dekat? Kalau ingin dekat dengan Rasulullah di surga, ya dekatilah Rasulullah ketika di dunia. Jangan jauh-jauh berarti dari Rasulullah ketika di dunia. Nah, caranya demikian. Benar sosoknya, orangnya sudah tidak ada, tapi dekat dengan Rasulullah SAW itu bisa dilakukan oleh generasi setelah beliau tidak ada, yaitu dengan cara ya ini ayat ini perintahnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Ya, karena dekat dengan Allah tidak bisa kecuali dekat dengan Rasulullah, dengan utusannya. Fal qurbani mutalazimani lan fakkali ahadihima anil akhori albatata. Oh, ini luar biasa nih penjelasannya nih ya. Maka dekat dengan keduanya,
Ya, dekat dengan keduanya. Ini adalah talazum. Apa itu talazum? Talazum teh satu kepastian. Lan fi mana biasanya? Lan fi kaka li ahadihima, tidak bisa dilepas, tidak bisa lepas antara satu sama lain. Mustahil orang dekat dengan Allah tapi jauh dengan Rasulullah. Mustahil orang dekat dengan Rasulullah tapi jauh dengan Allah. Nggak bisa. Mesti demikian. Anggaplah ingin, ya, kalau ingin dekat dengan Allah berarti harus juga dekat dengan Rasulullah. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah berarti harus juga dekat dengan Allah. Nggak bisa dekat dengan salah satu. Ini ayatnya, nih, berdasarkan ayat ini. Untuk dekat dengan Rasulullah SAW itu tidak bisa diraih kecuali dengan cara dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah itu caranya adalah taatlah kepada Allah. Kemudian kalau ingin kalau dekat dengan Allah tidak bisa kecuali dengan cara dekat dengan Rasulullah. Nah, dekat dengan Rasulullah seperti apa? Sama, yaitu taatlah kepada Rasulullah. Nah, karena ini anggaplah ya quote of the day ya. Mustahil orang dekat dengan Allah tapi jauh dengan Rasulullah. Seperti sebaliknya, mustahil orang dekat dengan Rasulullah tapi jauh dengan Allah, karena dekat dengan keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Ini karena dekat dengan keduanya ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya dekat dengan salah satu, itu mustahil. Karena ini talazum, kedekatan dengan keduanya ini talazumnya, yang kepastian yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ini wa min sama auqa ta'ala mutaba'ata rasulihi bainatil kal mahabbataini liyu'allimana anna mahabbatal abdi lillahi wa mahabbatuhu lil abdi mutawaqqafatani ala mutaba'atu rasulihi. Dari hal ini maka Allah menetapkan mengikuti Rasulullah SAW, auqa mutaba'ata rasulihi, Allah menetapkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW itu salah satu dari dua kecintaan. Ini nih ayatnya kan, karena di ayatnya tadi menyebutkan jika kamu mencintai Allah. Nih ayatnya demikian ya, jika kamu benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, Allah meletakkan bahwa mengikuti Rasulullah SAW itu salah satu dari dua kecintaan. Nah, di mana hal ini Allah mengajarkan bahwa kecintaan seorang hamba kepada Allah itu akan membuahkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Kecintaan seorang hamba kepada Allah itu akan membuahkan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Dan hal itu akan sangat tergantung dari mutaba'atur Rasul. Dan hal itu sangat tergantung kepada mengikuti Rasulullah atau enggak. Intinya keduanya itu akan sangat tergantung. Kecintaan seseorang kepada Allah itu akan membuahkan kecintaan Allah kepada dirinya. Ya, ayatnya tadi demikian ya. Karena ayatnya tadi kan yuhibbukumullah, pasti Allah mencintai kalian. Nah, hal itu sangat tergantung kepada apakah seseorang itu mutaba'ah atau apalagi sebutannya mengikutilah, artinya mengikuti, taatinya. Apakah seseorang itu mengikuti, menaati Rasulnya atau tidak? Ini yang kemarin belum tersampaikan. Ini penjelasannya di hadis yang ke-12 ya. Nah, adapun di hadis yang ke-13 sama isinya, tidak terlalu banyak di sini penjelasannya. Hanya ini saja nih.
Dari kata fa innaka lam lantas juda. Kalau di sini kan Rasulullah tanpa diminta nih, tanpa diminta. Kalau di hadis yang nomor 12 kan Rabi'ah minta. Kalau ini Sauban tidak minta, Rasul saja langsung yang memerintah. Alaika bikasratis sujud. Kamu harus banyak sholat sunat. Ini kan nasihat Rasulullah kepada Sauban ya. Kamu harus banyak sholat sunat. Karena kamu tidak mengerjakan satu kali sujud, kecuali sujud itu akan menaikkan kamu satu derajat, satu tingkatan. Ditambah dengan sujud tersebut akan menghapus satu dosa kamu. Nah, ini penjelasannya juga tidak banyak di sini ya. Tentunya yang dimaksud adalah sujud yang ini penjelasan demikian nih. Mukhlison, artinya sujud yang ikhlas. Nyalah dan itu ikhlas. Itu ikhlas dari buku Allah didegungkeun atuh lain bukannya dinaikkan derajat dan dihapus dosa. Kalau sujudnya tidak ikhlas mah sujudna pupujieun mah. Deku Allah ge di keur sujud ge meureun didedetkeun sirahna kana ubin. Gitu. Kajian sujud pupujieun. Ini ada nih penjelasan seperti ini ya, mukhlison dengan dengan ikhlas gitu ya sujudnya. Nah, ini juga termasuk sujud syukur bagaimana? Ya termasuk, itu juga sujud. Kemudian sujud tilawah itu juga termasuk. Tapi kan orang kalau ingin banyak sujud itu adalah dengan cara banyak sholat sunat. Kalau sujud syukur iraha meureun dilakukannya mau saminggu sakali, moal sujud syukur sebulan sakali, setahun sakali ge bawa. Lantaran ketika mendapat kenikmatan keburu poho, kamalinaan sujud syukuran poho sujud syukur bisa jadi demikian, sujud syukurnya lupa. Ketika membaca ayat sajdah juga bisa jadi demikian. Tetapi yang pasti dilakukan, pasti sujud itu kalau sholat, pasti ada sujud. Ini meskipun ya, sujud syukur termasuk karena itu juga sujud. Sujud tilawah termasuk, iya. Tapi kan kalau ingin banyak sujud, pasti dengan banyak sholat sunat. Karena di dalam sholat itunya pasti ada sujud. Nah, itu sakit itu teh ieu namanya di hadis yang ke-12 mah karena tadi tah di bab hadis ke-13-nya demikian nih. Tadi nih luar biasa nih ya menurut saya nih penjelasannya. yang tadi tanya dengan dikaitkan nih oleh penulis kitab dari Palihin, dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah, karena ini kan yang diminta oleh Rabi'ahnya, ingin dekat dengan Rasulullah di surga, nggak bisa dekat dengan Rasulullah kalau jauh dengan Allah. Yang ternyata ini di luar terkait dengan Rabi'ah, seperti itulah masalahnya. Kalau ingin dekat dengan Rasulullah berarti harus dekat dengan Allah. Sebaliknya juga ternyata sama. Kalau ingin dekat dengan Allah berarti harus dekat dengan Rasulullah. Karena kan ini juga kan tidak bisa dipisahkan. Makanya ini makanya katakanlahnya kita melihat dua kalimat syahadat kan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah tentang Allah, yang kedua tentang Rasulnya. Jangan dipisahkan nih Allah dan Rasulnya. Bahkan ini kan menjadi akidah orang Islam, dua pengakuan ini. Satu tentang Allah itu kan pengakuannya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua pengakuannya tentang Rasulullah, yaitu Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini tidak bisa dipisahkan ini dua ini. Artinya nih berarti kalau ingin dekat dengan Rasulullah di akhirat seperti yang diinginkan oleh Rabi'ah, maka harus dekat dengan Rasulullah sejak di dunia. Ini kan logikanya kan gampangnya seperti yang tadi, mana mungkin seseorang dekat dengan Rasulullah di surga sementara ketika di dunianya
Jauh, tapi kan yang disebut dengan dekat dengan Rasulullah SAW itu bukan dengan sosok orangnya ternyata. Karena dekat dengan Rasulullah itu juga harus wajib berlaku juga, hanya meskipun atau berlaku juga bagi orang-orang yang atau generasi atau orang-orang yang hidup setelah Rasulullah tidak ada, kan harus juga dekat dengan Rasulullah. Ya, kita juga sama, kita juga harus dekat dengan Rasulullah. Nah, adapun dekat dengan Rasulullah setelah orangnya, setelah Rasulullah wafat, setelah Rasulullah tidak ada, yaitu dengan cara menaatinya. Karena sama, dekat dengan, untuk dekat dengan Allah juga dengan cara taat kepada Allah. Untuk dekat dengan Rasulullah juga sama, harus dekat, harus taat kepada Rasulullah. Dalam hal ini, inilah amalan khususnya, inilah amalan khusus dengan penjelasan seperti yang tadi. Ini cara mendekatkan diri yang istimewa gitulahnya kepada Allah dan Rasulnya, karena ternyata kan tidak bisa dipisahkan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara banyak mengerjakan sholat sunat. Nah, adapun kaitan mujahadahnya adalah Rasulullah sendiri kepada Robi'ah sudah mujahadah, Rasulullahnya sudah mujahadah, Rasulullahnya sudah serius ingin mewujudkan permintaan Robi'ah. Tapi di sini Rasulullah juga kan menuntut mujahadah dari Robi'ah, kesungguhan dari Robi'ah untuk memenuhi keinginannya itu. Rasulullah menunjukkan caranya, menunjukkan nih caranya kalau ingin demikian, yaitu banyak mengerjakan sholat sunat. Dan ini juga nih hal yang paling pentingnya, yaitu jangan memahami apa yang terjadi antara Rasulullah dengan Robi'ah, juga Rasulullah dengan Sauban itu sebagai sejarah saja. Tapi ini pelajaran untuk seluruh umatnya. Artinya kan dengan cara yang sama, dengan sebab yang sama, pasti akibatnya tidak akan berbeda. Kan kurang lebih demikiannya, dengan cara yang sama, pasti akibatnya tidak berbeda. Tasah beres tanya sekaligus berarti ditambah tadinya hadis yang ke-13 yang kemudian yang kebetulan, bukan kebetulan sih, yang isinya sejalan dengan hadis yang nomor 12. Bedanya kalau dengan Robi'ah karena ada permintaan Robi'ah, kalau ke Sauban kan tidak ada. Ya, kalau kepada Sauban kan Rasulullah tidak karena permintaan Sauban. Nah, Rasulullah saja menasehati untuk semua orang sebetulnya banyaklah mengerjakan sholat sunat, karena setiap kali sujud derajatnya dinaikkan oleh Allah satu tingkat, ditambah dengan satu dosanya dihapus.